Masih bisa sama-sama kita lihat siapa yang mengambil. Oh, Lawrence Wong. Oh, Fabio Aska dan Firstly, our advantage from winning our early matches was that this became our stadium to play at. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Nggak nyangka bakal begini. Pelatih Australia terang-terangan akui hal ini usai lawan Timnas Indonesia di semifinal ASEAN Cup 2026. Pelatih Australia U19 Trevor Morgan memberikan pujian tinggi kepada Timnas Indonesia U19 usai pertemuan sengit kedua tim dalam laga semifinal Piala AFF ASEAN Cup U19 2026. Menurut Morgan, skuad Garuda Muda menunjukkan kualitas yang luar biasa, terutama dalam organisasi pertahanan yang membuat para pemain Australia kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Laga yang mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara dan Asia Pasifik tersebut berlangsung dalam atmosfer luar biasa. Puluhan ribu supporter Indonesia yang memadati stadion terus memberikan dukungan tanpa henti sejak menit pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Trevor Morgan mengaku terkesan dengan penampilan tim asuhan pelatih Indonesia. Ia menyebut pertahanan Indonesia sebagai salah satu yang paling disiplin yang dihadapi timnya dalam selama turnamen. Saya harus memberikan kredit kepada Indonesia. Mereka bermain sangat solid, terutama di lini pertahanan. Kami mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan mereka, baik melalui sayap maupun dari tengah. Tetapi mereka selalu mampu mengantisipasi dengan sangat baik, ujar Morgan. Menurutnya, para pemain Indonesia menunjukkan kedisiplinan taktik yang sangat tinggi. Setiap kali Australia mencoba membangun serangan, para pemain Garuda Muda selalu mampu menjaga jarak antar lini dan menutup ruang yang ingin dimanfaatkan para pemain Australia. Pertahanan mereka sangat terorganisir. Ketika kami mencoba menekan, mereka tetap tenang. Ketika kami mencoba meningkatkan tempo permainan, mereka juga mampu merespons dengan baik. Itu menunjukkan kualitas tim yang terus berkembang, tambahnya. Selain memuji permainan Indonesia, Trevor Morgan juga memberikan apresiasi khusus kepada para pendukung tuan rumah. Menurutnya, atmosfer stadion menjadi salah satu yang paling berkesan selama karir kepelatihannya di level kelompok usia. Sejak para pemain memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan, suara dukungan supporter Indonesia sudah terdengar menggema di seluruh stadion. Nyanyian dan semangat yang ditunjukkan para pendukung membuat pertandingan terasa seperti laga final. Atmosfer malam ini benar-benar luar biasa. Saya pikir para pemain muda kami mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Stadion penuh, supporter bernyanyi sepanjang pertandingan, dan energi yang mereka berikan kepada tim Indonesia sangat besar. Tutupnya. Sementara itu, jalannya laga babak pertama semifinal Piala AFF U19 2026 antara Indonesia versus Australia sudah tuntas. Skor sementara masih 0-0 usai kedua tim kepayahan bikin peluang. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis, 11 Juni 2026. Laga berjalan alot di 15 menit pertama. Kedua tim bermain keras dan sama-sama kesulitan membangun serangan. 2 kartu kuning sampai dikeluarkan wasit untuk masing-masing tim. 1 pemain Indonesia dan Australia dihukum usai bikin pelanggaran keras. Setelahnya Australia coba mulai bermain sabar. Serangan coba dibangun lewat Amiani Tatu dan Lawrence Wong yang menjadi pilar di lini depan. Keduanya cukup merepotkan barisan belakang Indonesia. Wong sempat punya kans bikin gol. Di depan kotak penalti, sepakannya mengarah tepat ke gawang, namun masih lemah dan bisa diredam Dava Al-Ghassemi. Sementara Indonesia cuma beberapa kali bikin ancaman lewat tendangan spekulasi. Sulitnya merangsek ke wilayah lawan bikin tendangan dari luar kotak penalti jadi cara untuk bikin peluang. Beberapa di antaranya melenceng dan diblok lawan. Salah satunya upaya Nazriel Alvaro. Tak ada gol tercipta sampai babak pertama tuntas. Indonesia versus Australia masih 0-0 hingga turun minum. Berita tambahan akhir.
Madura United menunjuk Zé Gomes sebagai pelatih kepala serta Hilton Moreira sebagai analis. Madura United mulai bersiap menyambut kompetisi Super League 2026-27. Klub berjuluk Laskar Sapeh kerap bertahan di Super League setelah finish di peringkat 14 musim lalu. Jordi Werman dan kawan-kawan mengoleksi 35 poin, hanya unggul sebiji poin dari klub terdegradasi, Persis Solo. Madura mengakhiri musim lalu tanpa pelatih kepala setelah memecat Carlos Parreira. Pelatih sementara Rahmat Basuki memimpin tim dalam 8 laga terakhir Super League 2025-26. Dalam 8 laga tersebut, Coach Rahmat mempersembahkan 5 kemenangan atau total 15 poin. Tambahan 15 poin tersebut krusial dalam kesuksesan Madura, menyalip Persis Solo dan PSM Makassar di papan bawah. Rahmat sendiri meminta manajemen untuk berbenah agar tim kebanggaan Pulau Garam tak melulu berkutat di zona degradasi. Manajemen Madura lantas mengumumkan tim pelatih untuk menyambut Super League 2026-27 pada Rabu 10 Juni 2026. Staf kepelatihan Madura United FC musim 2026-27. Demikian rilis klub di Instagram. Dalam rilis tersebut, Madura menunjuk Zé Gomes asal Portugal sebagai pelatih kepala. Zé Gomes sebelumnya pernah menangani Arema FC di paruh kedua Liga 1 2024-25. Pada musim tersebut, Gomes mengantarkan Singo Edan finish di peringkat 10 klasemen akhir. Satu nama yang menarik lainnya yaitu asisten yang dibawa Gomes, yaitu Hilton Moreira. Hilton merupakan mantan penyerang asing yang berkelana di Liga Indonesia pada era 2000-an dan 2000-an. Ia tercatat pernah membela Persib Bandung pada periode 2008 sampai 2011 dan 2013. Sosok yang kini berusia 45 tahun itu pernah meraih title Liga Super Indonesia bersama Sriwijaya EFCE pada 20.211-12. Melalui akun Instagram pribadinya, Hilton kerap membagikan produktivitasnya selepas pensiun, yaitu melatih. Kini di Madura, ia akan bertindak sebagai analis dalam jajaran asisten Zé Gomes. Siap, demikian jawaban Hilton di lini komentar unggahan Instagram Madura. Harapan fan Madura United tentu saja tidak melihat lagi klub kesayangannya berkutat di papan bawah seperti 2 musim terakhir. Sementara itu, PSM Makassar akhirnya mengumumkan pelatih baru pada Rabu, 10 Juni 2026. Sebagai informasi, PSM dipimpin oleh Thomas Trucha pada musim lalu. Sayang, pelatih asal Ceko itu tak bertahan lama menukangi PSM. Ia tercatat hanya memimpin Juku Eja dalam 18 laga saja. PSM akhirnya memutuskan untuk mendepak Thomas Trucha karena dirasa tak meraih hasil maksimal. Dari 18 laga yang dilatih Thomas Trucha, PSM hanya mampu meraih 4 kemenangan, 3 hasil seri dan 11 kekalahan. PSM sendiri hampir terdegradasi di Super League 2025 sampai 2026. Victor Detan dan kawan-kawan finish di posisi ke-15 dengan raihan 34 poin dari 34 laga. Jumlah poin tersebut sama dengan milik Persis yang harus turun kasta. PSM bisa bertahan karena unggul head-to-head atas Persis. Sementara itu, teka-teki pelatih anyar PSM akhirnya terungkap. PSM resmi menunjuk Darije Kalezic sebagai pelatih baru. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSM melalui akun Instagram resminya pada Rabu, 10 Juni 2026. Sedikit informasi, Darije merupakan pelatih asal Bosnia. Pelatih berlisensi Pro UEFA itu sempat menukangi PSM pada tahun 2019 lalu. Bersama PSM, Darije Kalezic mampu menyumbangkan gelar juara Piala Indonesia 2018-2029. Darije sendiri mengaku senang bisa kembali ke Makassar. Pelatih berusia 56 tahun itu lalu memiliki misi besar, yakni mengukir sejarah baru bersama PSM. Selamat siang Makassar, halo semua. Saya akan kembali ke Makassar, rasanya seperti pulang ke rumah. Semua karena kalian supporter PSM Makassar, mari kembali ramaikan stadion dan membuat sejarah baru bersama. Sampai jumpa di Makassar Ewako, kata Darije. Di sisi lain, Borneo FC resmi mengumumkan kedatangan pelatih baru pada Rabu 10 Juni 2026 malam.
Sebagai informasi, Borneo FC sebelumnya dilatih oleh Fabio Lefundes. Performa Pesut Etam di bawah asuhan Lefundes sejatinya cukup apik. Borneo FC berhasil finish di posisi kedua Super League 2025 sampai 2026 dengan raihan 79 poin. Jumlah poin tersebut sama dengan milik Persib yang keluar sebagai juara. Namun, Lefundes secara mengejutkan memilih untuk mengundurkan diri. Pihak Borneo FC tak menjelaskan alasan hengkangnya Lefundes. Pihak klub hanya menerangkan bahwa Lefundes punya alasan pribadi untuk pergi dari Borneo FC. Borneo FC Samarinda mengumumkan bahwa klub dan pelatih kepala Fabio Lefundes telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan kerjasama. Keputusan ini diambil atas dasar alasan pribadi dari Coach Fabio. Manajemen menghormati keputusan tersebut dan mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdian bersama Pesut Etam, tulis Borneo FC beberapa waktu lalu. Tak berselang lama, Borneo FC kembali memberikan pengumuman penting. Tim kebanggaan warga Samarinda itu resmi menemukan pengganti Fabio Lefundes. Sosok yang dimaksud yakni atas nama Mauro Jeronimo. Sedikit informasi, Mauro Jeronimo adalah pelatih asal Portugal. Ia tercatat pernah melatih klub Benfica U15 pada tahun 2008 silam. Menariknya, Mauro Jeronimo juga pernah menukangi beberapa klub Vietnam. Seperti contohnya yakni ada Pho Hien FCE dan Nam Dinh FCE yang menjadi klub terakhirnya sebelum pindah ke Borneo FC. Pihak Borneo FC sendiri mengaku salah satu alasan merekrut Mauro adalah karena berpengalaman di ASEAN. Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026-2027. Berbekal pengalaman melatih di kompetisi Asia dan ASEAN, pelatih asal Portugal itu hadir membawa visi, karakter, dan ambisi besar untuk membawa Pesut Etam terus bersaing di level tertinggi. Perjalanan baru dimulai, tantangan baru menanti. Kita satukan langkah, bekerja lebih keras dan memburu prestasi demi kejayaan Samarinda, Manyala, tulis Borneo FC.